Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi siswa-siswi Mansur kelas 11 ya. Untuk di pertemuan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah mempelajari apa itu entalpi, kemudian perubahan entalpi standar, kemudian entalpi pembentukan, penguraian, kemudian pembakaran ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di pertemuan ya pagi hari ini ya, kita akan belajar ya mengenai untuk menentukan delta H atau perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Jadi perubahan entalpi itu dapat digunakan beberapa cara ya. Jadi materi kita ini adalah yang pertama itu adalah tentunya untuk menentukan ya delta H atau perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess ya, hukum Hess. Nah, si Hess ini ya, Hess, dia mempunyai pendapat ya mengenai perubahan entalpi itu. Yang pertama ya, bahwa perubahan entalpi reaksi ya, itu tidak bergantung ya, tidak bergantung dari mekanisme reaksi. Oke, jadi mau reaksinya seperti apalah itu nggak mempengaruhi ya untuk delta H-nya. Nah, tetapi kemudian dia punya tambahan lagi bahwa delta H reaksinya itu ya hanya ya bergantung dari apa? Sama dengan energi gitu, dari keadaan akhir dan juga dari keadaan awal. Oke, jadi awal akhirnya yang dilihat. Oke, misalkan kita punya senyawa ya. Jadi kita punya senyawa A, kemudian dia menjadi D. Jadi si A ini berubah menjadi D ya. Nah di sini ada yang namanya tentu ada delta H reaksinya. Oke. Kemudian dari pernyataan pertama mengatakan bahwa tidak bergantung pada mekanisme reaksi. Nah, maksudnya apa? Dari A ke D itu enggak cuma satu jalan saja ya. Misalkan ada jalan lain. Misalkan di sini ternyata ada B di sini, kemudian ada C di sini. Nah, oke, ada jalan lain ternyata. Oke, katakanlah reaksi A ke B ya. Ini besarnya adalah delta H1, B ke C ini delta H2, C ke D ini delta H3. Oke. Nah, jadi untuk A menjadi D itu enggak cuma satu jalan saja, tetapi bisa memakai jalan lain atau menggunakan jalan yang lain. Misalnya A ke B dulu, B ke C, C baru ke D. Nah, intinya kan keadaan yang ditujukan sama, ke D semuanya. Oke. Maka di sini dapat kita tuliskan bahwa reaksi A ya menjadi B ya. Nah, itu kan delta H-nya delta H1. Kemudian reaksi B menjadi C, ini delta H2. Kemudian reaksi C menjadi D, ini adalah delta H3. Oke. Nah, di sini bisa kita jumlahkan ya. Karena ini sama, B, C ini bisa dicoret. Syaratnya apa? Dia berada di ruas yang berbeda. Maka dapat kita simpulkan tinggallah A menjadi D ya kan. Nah, maka delta H-nya di sini sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Nah, ini akan sama dengan delta H
reaksinya itu sendiri. Nah, misalkan kalau ternyata di atas ada E. Oke, bisa juga. Nah, ini delta H berapa yang belum? 4. Ini delta H 5. Maka dapat kita tuliskan bahwa kita tuliskan kalau delta H untuk reaksinya itu bisa melewati 4 dan 5 ya, maka kita tuliskan delta H 4 ditambah delta H 5, atau yang pertama tadi delta H reaksi itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Maka dapat kita tuliskan kalau ini delta HR semuanya sama, delta HR atau reaksinya sama, maka delta H4 ditambah delta H5 akan sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Oke ya, jadi untuk hukum Hess hanya mempertimbangkan keadaan akhir dan keadaan awal. Oke, jadi prosesnya berbagai macam ya, tergantung soalnya nanti seperti apa. Oke, kemudian untuk selanjutnya ya, misalkan di sini ya kita punya reaksi ya, kita ke contoh soal aja biar mudah ya. Nah, kita punya reaksi, misalkan reaksi yang pertama ya, reaksi yang pertama itu ada C2H5OH. Oke, dia dibakar dengan oksigen ya, menghasilkan apa? Ingat, kalau reaksi pembakaran pasti hasilnya CO2 dan H2O, maka kita tulis CO2 plus H2O. Nah ya, ini kita setarakan dulu ya. Jadi jumlah C di kiri harus sama dengan yang di kanan. C di kiri ada berapa? Ada 2. Oke, di kanan baru ada 1, berarti kita harus kalikan ya, koefisiennya kita beri. Kemudian lihat untuk hanya ya, hanya di sebelah kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1, 6. Ini baru ada 2. Supaya jadi 6 berarti kita harus kalikan 3 ya. Oke, sudah. Kemudian O-nya di sebelah kiri cuma berapa ini? 3. Sebelah kanan ada ini O2, kemudian di sini koefisiennya 2 berarti 4 ya. 2 kali O2 berarti 4, O-nya ditambah 4 ditambah 3. 4 tambah 3 berapa? 7. Oke, 7. Sedangkan di sini baru ada 3. Oke, berarti ini harus kita kalikan berapa ya? Nah, ini sepertinya 3 ya. Ini 3 O2 itu berarti O-nya ada 6 tambah 1 dari 7. Oke, sudah sama ya. Jadi sudah setara. Kemudian di sini nilai delta H-nya itu adalah negatif 200 apa ya? 294 kilokalori. Oke. Kemudian reaksi yang kedua ada reaksi satu saja 2H2O. Nah, di sini adalah terurai ya. Ini penguraian. Ini dia H2 tambah O2. Oke, kemudian reaksi yang ketiga. Di sini ada C ditambah O2 menjadi CO2. Oke. Nah, ini merupakan reaksi pembentukan ya. Jadi dari unsur-unsur menjadi suatu senyawa. Oh iya, lupa. Ini delta H-nya berapa? Belum dikasih tahu. Delta H-nya adalah positif 116 kilokalori. Kalau yang ketiga ini delta H-nya adalah negatif 94 kilokalori. Nah, kemudian di sini ditanyakan adalah delta HF atau perubahan entalpi pembentukan ya untuk C2H5OH. Oke, berapa nih? Oke.
Nah, kita lihat di soal ya. Di soal di sini C2H5OH ternyata dia tidak mengalami yang namanya reaksi pembentukan, tetapi dia mengalami yang namanya reaksi pembakaran ya. Dapat dilihat karena C2H5OH di sini bereaksi dengan O2. Nah, terus gimana dong? Nah, jadi kita harus buat dulu. Kita harus buat dulu reaksi pembentukan dari C2H5OH itu sendiri. Nah, karena ini adalah reaksi pembentukan, ingat kalau yang dibentuk itu berarti dia berada di ruas kanan atau hasilnya ya, atau produknya. Nah, jadi di sini kita tuliskan C2H5OH. Nah, sebelah kanan. Oke, kemudian sebelah kiri apa? Unsur-unsurnya. Berarti ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O. Ya, ada C, H, O. Nah, ini H kan sama. Nah, kita lihat. Untuk unsur C ya, unsur C bebas ya, unsur-unsur bebas. C itu kalau bebas adalah C saja. Kemudian untuk H ya, hidrogen kalau berada dalam unsur bebas dia akan membentuk H2. Kemudian kalau O ya, unsur bebasnya adalah oksigen. Nah, O2 seperti ini. Nah, setelah kita tuliskan unsur-unsurnya, kita harus samakan dulu jumlahnya. C ya, C yang di sebelah kanan ada berapa ini? Ada 2. Ini baru 1, berarti kita kalikan koefisiennya ya, jadi 2. Kemudian hanya sendiri untuk di sebelah kanan ya, reaksinya itu ada 6. Sedangkan ya 5 tambah 1 6, kemudian di sebelah kiri baru ada 2. Maka harus kita kalikan 3. Jadi koefisiennya kita beri 3, jadi sudah setara 6. Kemudian O sendiri di sebelah kanan 1 saja. Kemudian sebelah kiri ada 2. Oke, berarti kita harus sesuaikan. Berarti berapa ini? Oke, benar. Setengahnya ya, setengah. Nah, barulah ini adalah delta H. Nanti sama dengan delta HF untuk C2H5OH. Nah, ingat delta HF apa? Delta H atau perubahan entalpi dalam pembentukan untuk 1 mol. Lihat, ini juga sudah 1 mol. Jadi nanti tidak perlu kita kalikan nanti hasilnya. Oke, jadi dari ketiga reaksi ini ya, kita akan buat menjadi reaksi yang seperti ini, yang di soal ini. Nah, ini disebut adalah targetnya ya. Reaksi target. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu untuk C. Jadi cara membentuknya gini. Cara membentuknya lihat dulu satu persatu. Di sebelah kiri, di sini kan C ya. C ini ada di reaksi berapa? Di reaksi 1, di reaksi 2, atau di reaksi 3. Ternyata unsur C ini ya, unsur C ini ada di reaksi nomor 3. Berarti kita pakai tuliskan reaksi nomor 3. Oke, tetapi tidak langsung saja, kita harus samakan juga koefisiennya. C-nya ini jumlahnya 2 yang kita inginkan, sedangkan reaksi di nomor 3 C-nya hanya ada 1, maka reaksi ketiga kita harus kalikan 2. Oke, jadi reaksi nomor 3 kita akan kalikan 2, sehingga nanti kalikan 2 semuanya ya, berarti ini 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Oke, kemudian delta H-nya. Oke, delta H-nya otomatis dikali juga dong. Oke, jadi negatif 94 ya dikalikan 2. Nah, dengan itu dapatnya negatif 188 kilokalori. Oke, setelah kita dapatkan C, kemudian kita lihat kita yang H ini ya, H2. Nah, H ini ada di reaksi nomor berapa? Kalau dilihat H2 itu ada di reaksi nomor kedua. Nah, nomor 2. Oke, kita tuliskan reaksi nomor 2. Kemudian apakah jumlahnya sudah sama? Ya, yang dibutuhkan kan ada berapa ini? Ada 32, berarti kita butuh 6. Nah, sedangkan 32 ya, sedangkan ini 2H2. Maka otomatis reaksinya harus kita kalikan 3/2. Ya, harus kita kalikan 3/2. Kan H2 ini kan H2O. Nah, kalikan 3/2, coret-coret. Nah, sisanya kan 3H2. Oke, kan sama seperti ini. Kemudian kalian harus teliti lagi. Ingat, di reaksi nomor 2 H2 itu
berada di sebelah kanan ya, sebelah kanan tanda panah, padahal yang diinginkan sebelah kiri. Maka kita harus balik juga. Maka reaksi 2 yang pertama dia dibalik, kemudian dikalikan 3/2. Oke, sehingga reaksinya nanti menjadi dibalik ya. Berarti ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan, dibalik. Berarti 3H2 ditambah 3/2O2, oke, menjadi 3H2O. Oke, delta H-nya berapa? Oke, sama, delta H-nya nanti juga akan dibalik juga. Dibalik berarti negatif, kemudian 116 kita kalikan dengan 3/2 itu dapatnya 174 kilokalori. Nah, setelah itu reaksi berapa ya? Kemudian kita cari yang langsung C2 ya, C2H5OH. Oke, kenapa kita tidak cari O2 ya? Karena di sini O2 itu ada di beberapa reaksi. Nah, reaksi 3 nah kan sudah dipakai. Kemudian berarti hanya bersisa reaksi 1. Berarti kita tuliskan reaksi nomor 1 ya. Oke, berarti reaksi nomor 1 kan ada O2 sama C2H5OH. Tapi yang utama adalah C2H5OH karena O2 tadi sudah dipakai untuk yang C ini, yang double. Berarti kita cari yang beda dulu, cari yang beda-beda. Oke, berarti C2H5OH. Ruasnya ini sebelah kiri, padahal yang diinginkan adalah sebelah kanan, sehingga kita perlu balik reaksinya. Ini dibalik saja. Kebetulan koefisiennya juga sudah sama, sehingga tinggal dibalik saja. Maka di sini 2CO2 ditambah 3H2O, oke, menjadi C2H5OH plus 3O2. Dengan delta H-nya juga harus kita balik menjadi positif 294 kilokalori. Oke. Dan setelah itu kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan. Oke, yang sama di sebelah kiri dan kanan ruas bisa dicoret. Nah, di sini apa yang sama ya? Yang sama 2CO2. Ya, sama kan? Bisa dihilangkan. Kemudian ada yang sama lagi. 32. Oke, supaya nanti hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi ini ya. Ini kan 2O2 ditambah 3/2O2 berarti berapa? 2 tambah 1,5 berarti 3,5. Ini 3,5, sedangkan ini ada 3. Nah, 3,5 dikurangi 3 nanti hasilnya kan setengahnya ya. Hasilnya setengahnya. Nah, ini kan nanti dijumlah. Ini kan 3,5, ini 3. Nah, 3-nya habis, menyisakan setengah. Maka reaksinya sudah jadi seperti yang kita targetkan, yaitu 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menjadi C2H5OH. Oke, kemudian otomatis nilai delta H-nya juga tinggal kita jumlahkan saja, mendapatkan negatif 66 kilokalori ya. Maka untuk delta HF dari C2H5OH nah itu adalah negatif 66 kilokalori. Oke. Kemudian kita beri contoh lagi. Misalkan ada 3 reaksi ya, ada 3 reaksi. Yang ini mungkin reaksi yang enggak ada angkanya ya. Misalkan ada soal aneh gini. Delta HF dari H2. Ini enggak dituliskan reaksinya loh. Terus nilainya itu adalah X kilokalori. Kemudian ada lagi delta HF lagi dari CO2. Nilainya adalah Y kilokalori. Kemudian delta HF dari apa ya, C3H8 ini adalah Z kilokalori. Nah, kemudian pertanyaannya, tentukan
delta H pembakaran ya, pembakaran 8,8 gram C3H8. Oke. Nah, langkah pertama ya. Langkah pertama kita harus tentukan dulu reaksi yang ditanyakan. Reaksi yang ditanyakan adalah reaksi pembakaran untuk C3H8. Oke, untuk C3H8. Oke, jadi kalian bisa cari ini atau bisa diuraikan. Kalau C3H8 kan hasilnya kan gini sih. C3H8 tambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. C nya ada 3, kemudian samakan hanya ini 8, ini 2, berarti ini 4, kemudian O nya ada berapa, ini ada 4 ditambah 6 berarti 10 ya, berarti ini harus 5. Nah, nanti kita buat seperti ini. Nah, terus kemudian ya, tapi kalian harus tentukan dulu, ini juga tak kalah penting, kalian harus uraikan ini dulu, tiga reaksi ini harus kalian uraikan dulu. Untuk reaksi yang pertama ya, ada reaksi yang pertama itu adalah pembentukan H2O. Jadi kalau ini pembentukan berarti di sebelah kanan. Oke. H2O itu terdiri dari unsur H dan unsur O. H kalau bebas itu H2, O kalau bebas juga O2. Kita samakan, H2 sudah sama, O nya ini 1 ya, jadi ini cuma setengah. Oke, ini adalah delta H nya adalah sebesar X. Kenapa X? Karena ini juga 1 mol. Nah, kemudian reaksi kedua CO2 ya, pembentukan juga berarti di sebelah kanan. C unsur bebas C saja, O O2, berarti tidak perlu kita rubah, adalah Y. Kemudian reaksi yang ketiga adalah reaksi pembentukan untuk C3H8. Oke, berarti dia tersusun dari C dan juga H. H itu unsur bebasnya H2. Oke, C nya ada 3, berarti koefisiennya ya yang diubah. Kemudian H nya ada 8, berarti ini 4. Maka delta H nya adalah di sini Z. Oke. Nah, ketiga reaksi ini kita akan buat menjadi seperti ini. Nah, ini kan reaksi targetnya. Oke. Kalian lihat dulu. Urut ya, di sebelah kiri ada C3H8. C3H8 itu ada di reaksi nomor 3. Nah, di reaksi nomor 3 ternyata dia tempatnya ada di kanan ya, di kanan tanda panah, berarti otomatis harus dibalik dulu. Maka di sini reaksi nomor 3 akan dibalik menjadi C3H8 ya. Ini 3C plus 4H2. Kemudian nilai delta H nya ingat karena dibalik, ini juga dibalik nilainya, positif jadi negatif ya, negatif kilokalori. Kemudian untuk O2 nya O2 nya pakai apa ya? Nah, nanti ntar aja deh. O2 kan soalnya ada banyak, ada dari reaksi 1, ada reaksi 2. Kita cari yang pasti-pasti dulu, yaitu CO2. CO2 itu ya, CO2 itu hanya ada di reaksi nomor 2. Oke, biar memudahkan ya. Berarti nomor 2 berarti 3 CO2. CO2 nya baru ada 1, berarti harus kita kalikan 3. Kemudian lihat posisinya sama-sama di kanan enggak? Oke, sama di kanan, berarti cuma dikalikan 3 saja. Berarti ini adalah 3C ditambah 3O2 menjadi 3CO2. Nah, kemudian bersisalah yang terakhir di sini untuk H2O ada di reaksi 1 sama juga di kanan. Ini jumlahnya 4, ini jumlahnya 1, harus dikalikan 4. Nah, di sini 4 H2 ditambah 4 kali setengah berapa? 2. 2O2 menjadi di sini 4 H2O. Oke, apakah ini sudah cukup? Kita coba. Oh, lupa ya delta H-nya tadi ya. Delta H-nya tadi ini dikalikan berarti otomatis ini juga berarti 3Y. Ini delta H-nya 4X.
kilokalori. Kita jumlahkan, nanti juga kita akan jumlahkan ini juga. Oke, yang sama bisa dicoret. Ini C ya, ruas kiri sama kanan. 4H2 ini juga coret. Kemudian apa lagi? Oke, kayaknya cuma itu deh. Nah, pokoknya kita buat supaya seperti ini. Berarti ini 3, nggak ada yang bisa dicoret lagi. Udah. Nah, kita lihat hasilnya C3H8 ditambah 3O2 tambah 2O2, hasilnya berapa? 5O2. Terus ini 3CO2 tambah 4H2O. Oke, sekarang sudah sama ya. Nah, maka di sini delta H-nya juga tinggal dijumlahkan. Hasilnya 4X ditambah 3Y min Z. Nah, kilokalori. Nah, tapi ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Ini untuk, ingat, ini cuma untuk 1 mol saja. Sedangkan tadi pertanyaannya adalah 8,8 gram. Terus gimana dong? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk 1 mol. 1 mol. Nah, 8,8 dari C3H8. Masih ingat kan? Mol itu apa? Massa per massa relatif. Ya, massa per massa relatif. Nah, masanya yang dicari adalah 8,8. Kemudian massa relatif ya. Massa relatif ini di pelajaran kelas 10 ya. Jadi di sini kan nanti bisa diuraikan. Massa relatifnya berarti C-nya kan 3. Berarti 3 kali AR dari C ditambah 8 kali atom relatif dari H. Atom relatif dari H. Oke. Nanti bisa kalian lihat di tabel periodik unsur. Nah, di sini hasilnya adalah 44. 8,8 dibagi 44 adalah hasilnya adalah sekitar 0,2 mol. Nah, kalau 0,2 mol nanti delta H-nya berapa? Oke, otomatis nanti tinggal kita kalikan ya. Jadi delta H sekarang adalah 0,2 dikalikan 4X plus 3Y min 2 kilokalori. Oke, jawabannya adalah yang ini. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.